Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri, saya Sabisa Aulia dari kelas 2E dengan NPM 25752159. Saya akan menjelaskan materi bahasa Inggris. Yang pertama ada simple past tense. Simple past tense digunakan untuk kegiatan yang sudah terjadi di masa lalu dan kegiatannya itu sudah selesai. Contohnya di kalimat positif, I recorded financial report transaction last week. Saya mencatat transaksi laporan keuangan minggu lalu. Kalau di kalimat negatif, I did not record financial report transaction last week. Saya tidak mencatat transaksi laporan keuangan minggu lalu. Kalau contoh di kalimat interrogatifnya, did you record financial report transaction last week? Apakah kamu mencatat transaksi laporan keuangan minggu lalu? Yang kedua ada present perfect tense. Present perfect tense adalah kegiatan yang sudah terjadi, tetapi kegiatannya masih berhubungan saat ini. Contohnya di kalimat positif, I have completed the digital business accounting project. Saya telah menyelesaikan proyek akuntansi bisnis digital. Kalau contoh kalimat negatifnya, I have not completed the digital business accounting project. Saya belum menyelesaikan proyek akuntansi bisnis digital. Kalau di contoh di kalimat interrogatifnya, have you completed the digital business accounting project? Apakah kamu telah menyelesaikan proyek akuntansi bisnis digital? Yang ketiga ada future use. Yang ketiga ada future tense using be going to. Be going to digunakan untuk kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Contoh keterangannya itu ada tomorrow, next month, next week. Contoh be going to di kalimat positif ada I am going to study accounting tomorrow. Saya akan belajar akuntansi besok. Di kalimat negatifnya ada I am not going to study accounting tomorrow. Saya tidak akan belajar akuntansi besok. Dan contoh kalimat di interrogatifnya ada are you really going to study accounting tomorrow? Apakah kamu akan belajar akuntansi besok? Yang keempat ada future tense using will. Will digunakan untuk menyatakan prediksi, kegiatan spontan, atau janji di masa depan. Contoh di kalimat positifnya ada I will study accounting tomorrow. Saya akan belajar akuntansi besok. Dan contoh di kalimat negatifnya ada I will not study accounting tomorrow. Saya tidak akan belajar akuntansi besok. Contoh di kalimat interrogatifnya ada will you study accounting tomorrow? Apakah kamu akan belajar akuntansi besok? Yang kelima ada can dan could. Can dia digunakan untuk menyatakan kemampuan saat ini, sedangkan could digunakan untuk menyatakan kemampuan di masa lalu. Contoh di kalimat positifnya ada I can use accounting software. Saya bisa menggunakan software akuntansi. Di kalimat negatifnya ada I cannot use accounting software. Saya tidak bisa menggunakan software akuntansi. Contoh di kalimat negatif interrogatifnya ada can you use accounting software? Bisakah kamu menggunakan software akuntansi? Kalau contoh kalimat positif yang could, dia I could use accounting software last year. Saya bisa menggunakan software akuntansi tahun lalu. Contoh di kalimat negatifnya I could not use
accounting software last year. Saya tidak bisa menggunakan software akuntansi tahun lalu. Contoh di kalimat interrogatifnya ada, could you use accounting software last year? Bisakah kamu menggunakan software akuntansi tahun lalu? Yang keenam ada must dan mustn't. Kalau must itu dia untuk kewajiban, kalau mustn't itu digunakan untuk larangan. Mustn't itu larangan. Contoh kalimat yang must, I must study accounting. Saya harus belajar akuntansi. I must submit assessment on time. Saya harus mengumpulkan tugas tepat waktu. I must attend class today. Saya harus mengikuti kelas hari ini. Contoh kalimat mustn't, I mustn't submit my assessment late. Saya tidak boleh mengumpulkan tugas terlambat. Student mustn't break the rules. Mahasiswa tidak boleh melanggar peraturan. I mustn't skip accounting class. Saya tidak boleh bolos kelas akuntansi.